Kemarin, Amerika yang memang terkenal dengan Islamofobianya pasca 9/11 itu di New York, hometownnya Spider-Man, Times Square yang ikonik lah. Kita sama-sama ngelihat Times Square tuh kayak ikonik banget kayak gitu kan. Justru malah menarik bro, memperbolehkan tarawih berjamaah di jalanan. Lu bayangin kalau itu di Indonesia coba. Coba lu bayangin, kalau kita tarawih di jalan utama lagi. Apa coba makanya ini para buzzer? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Baik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, ini menarik perlu kita diskusikan bareng-bareng ya teman-teman. Khususnya di masa bulan Ramadan ini. Komunitas muslim lah, mengenai komunitas muslim dan perseteruan antara para orang-orang yang gak suka banget sama Islam atau kita biasa dengar dengan Islamofobia. Komunitas muslim yang terdiri dari lebih dari 200 jutaan orang di Indonesia itu memang nggak merupakan komunitas yang homogen. Kenyataannya banyak banget variasi yang dapat ditemukan dalam agama dan aliran-aliran di Islam ini, di Indonesia ya. Dan juga dalam persepsi para orang-orang muslim di Indonesia soal peran Islam dalam bidang politik dan masyarakat. Sejumlah besar orang muslim di Indonesia dapat memang dilabeli quote-unquote muslim budaya atau muslim KTP, yang berarti nggak sungguh-sungguh mempraktikkan Islam dalam tetap di aturan yang berlaku, tetap memiliki keterikatan pada unsur-unsur budaya Islam, misalnya karena latar belakang keluarga mereka atau lingkungan sosial dan budaya di mana mereka dibesarkan atau di mana mereka hidup sekarang. Dan juga ada juga memang istilah seperti kayak Kristen KTP, Katolik KTP, Hindu KTP, dan Buddha KTP di Indonesia. Istilah itu sudah familiar lah kita dengar di kuping kita ya para masyarakat Indonesia. Di sisi lain ada juga banyak orang-orang muslim di Indonesia yang memilih untuk memperkuat identitas Islamnya mereka. Misalnya dengan memutuskan untuk mulai mengenakan jilbab atau pakaian Islami yang lainnya. Ya, kita sama-sama tahu ya, memang khususnya sejak sekitar tahun 2000-an, 2011, 2013 gitu ya. Memang ada beberapa gelombang Islam Indonesia yang membuat memang banyak muslim Indonesia secara sadar atau nggak sadar memperkuat identitas Islam mereka. Mungkin kalian juga ikut merasakan itu ya. Gelombang besar Islamisasi ini memang berakar pada perkembangan politik tertentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebenarnya memang agama Islam ini memang sangat bervariasi di Indonesia, mulai dari muslim KTP hingga muslim yang soleh dan konservatif. Apalagi memang masih ada beberapa daerah di mana aliran Islam memang masih berisikan elemen-elemen dari agama-agama Hindu atau Buddha gitu kan. Masih ada akulturasi tersebut di Indonesia. Nah, di Indonesia ini, negara yang memang mayoritasnya Muslim, sejarahnya itu memang awalnya adalah Kesultanan Islam. Ini perlu diingat teman-teman semua ya. Bahkan Pancasila yang dasar negara sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa, di pembukaan loh, undang-undang dasarnya tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi saat ini malah banyak banget yang mempromosikan Islamofobia. Kelompok Islamofobia ini juga punya pendukung bayaran, dibayar buat jadi jubirnya anti-Islam gitu loh. Sering memang kita sebut dengan buzzer RP. Ya, mungkin teman-teman udah sering denger ya. Memang kerjaan buzzer RP ini bukan hobinya, kerjaannya selalu nyinyir pada semua yang Islami. Tuduhan wajibnya radikal, ekstrim, intoleran, hate speech, dan lain-lainnya. Banyak banget disebutkan nama mereka lah ya. Nah, baru-baru ini ada loh, menarik nih teman-teman semua ya. Ada gerakan ngaji bareng dan baca Quran di Jalan Malioboro. Ini menarik banget. Di saat antusiasme masyarakat menyambut bulan suci Ramadan, semua orang gue lihat di situ memang cukup bahagia, senang banget kelihatannya. Kecuali siapa? Coba, kecuali siapa? Lu bisa jawab kan? Siapa? Inilah dia. Makanya para buzzer RP ini menuduh soal ini nih pasti nggak jauh dari radikalisasi lah, mencoreng Jogja lah sebagai kota budaya, Arabisasi lah, Arabisasi Jawa lah, misalnya pamer ibadah lah, ria, dan segala tuduhan keji lainnya. Banyak banget lah tuduhan-tuduhan yang udah beredar gitu kan ya. Kadang gini ya, mereka nih kadang-kadang lupa apa enggak ya? Apa mereka nggak belajar sejarah? Lupa kalau memang Mataram itu Islam loh.
Lupa kalau memang Malioboro ini public space yang orang-orang pernah bahkan buat dance berjamaah, pawai atau segala aktivitas publik lainnya. Mereka itu lupa gitu loh, ini negara hukum. Ironisnya nih bro, ironisnya nih ya, kita udah sama-sama tahu cukup viral kemarin Amerika yang memang terkenal dengan Islamofobianya pasca 9/11 itu di New York, hometownnya Spider-Man, Times Square yang ikonik lah. Kita sama-sama ngelihat Times Square tuh kayak ikonik banget kayak gitu kan. Justru malah menarik bro, memperbolehkan tarawih berjamaah di jalanan. Lu bayangin kalau itu di Indonesia coba. Coba lu bayangin. Kalau kita tarawih di jalan utama lagi. Apa coba makanya ini para buzzer? Ingat nggak lo? Pas zaman dulu 212 nih ya. 212 dihinanya Monas Limin lah, atau pamer ibadah lah, ria, sholat kok nggak di masjid, radikalisasi, nggak toleran. Inilah gitu loh yang terjadi di Indonesia. Ya memang itu. Jadi teman-teman semua ya, ini saran buat teman-teman kita, buat kita semua lah ya. Khususnya umat muslim di Indonesia yang memang pengen bikin kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan Islam, ya jalanin aja. Nggak usah pusing sama cibiran-cibiran para orang-orang yang bertugas. Memang bertugas mereka merusak suasana Ramadan ini. Ingat, sejarah Indonesia, Islam itu udah ada di sini sejak abad ke-8. Jangan digeser-geser, sejak abad ke-8 Islam udah ada di Indonesia. Jadi agama apapun dan agama lain pun memang sudah terbiasa kok toleransi dengan Islam. Jangan malah diperkeruh dengan para buzzer-buzzer RP ini yang bertugas memang ngerusak suasana ini dan terus memperuncing pertengkaran antar umat di Indonesia. Nah teman-teman semua, cuekin aja, nggak usah ditanggepin, dan juga jangan pula kita pelototin atau kita lawan, nggak usah dilawan. Karena dengan ada perlawanan di situ, otomatis akan memperbesar sendiri gerakan mereka. Nah ini menarik ya teman-teman. Coba kalian pikirkan, bagaimana seandainya ada sholat tarawih di pusat kota di Jakarta seperti ya, kayak terjadi di kemarin Times Square di Amerika. Luar biasa, gue bangga banget sama Amerika. Dan intinya negara yang seperti Amerika aja bisa toleransi yang sangat luar biasa. Bahkan kalian bisa lihat deh di situ. Videonya kita bisa sama-sama lihat, tarawih berjamaahnya sambil ada yang foto-foto, ada juga yang senang melihat hal seperti itu. Apalagi di Indonesia, ya harusnya memang udah lebih terbiasa. Dan gue yakin umat-umat agama yang lainnya pun sudah sangat terbiasa dan sudah sangat toleran terhadap kegiatan-kegiatan agama yang berada di Indonesia. Teman-teman semua, gimana tanggapan kalian mengenai kondisi dan fenomena saat ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Seperti apa sih kejadiannya? Seperti apa? Dan kita harus ngapain? Gimana? Oke? Gua Vasco Rusemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.